Assalamualaikum Bang Andi. Semoga Bang Andi dan sekeluarga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Saya banyak-banyak berterima kasih ke Bang Andi dengan arahannya. Saya nggak tahu lagi mau mengungkapkan terima kasih seperti apa lagi. Gini Bang Andi, setelah saya ngikutin apa yang Bang Andi arahin, pas DN itu saya ngerasakan keanehan Bang. Keanehannya pas DN saya disujudkan. Terus saya mau ngelawan, nggak bisa Bang. Terus tetap bersujud, kayak nggak ada tenaga. Setelah itu kembali lagi, saya di kepala ini terasa dangak ke atas Bang. Sampai rasanya mau terbalik ke belakang. Itu sering saya alami pas nge-DN Bang. Pas kehidupan sehari-hari saya ngerasain keanehan juga Bang. Setelah saya melakukan DN ini. Kehidupan sehari-hari itu di kepala ini rasanya kayak rame suara ribut terus Bang. Kayak ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak tapi saya sendirian nih. Bingung saya Bang. Apa mungkin saya sudah mau gila atau memang ini reaksinya DN. Tolong bimbingannya Bang dan arahannya Bang. Kalau berkenan saya tunggu kopi paling pahitnya Bang, biar tambah mantep menapaki jalan ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata yang salah dan kurang enak. Memang saya belum nggak pandai dalam menyusun kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu saudara-saudaraku semua. Sehebat apapun masalah kehidupan, jangan lupa ngopi ya, biar rileks sedikit. Terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman. Jadi mengenai izin, teman-teman itu nggak perlu minta izin. Karena kalau sesuatu sudah dipublikasikan itu berarti sudah diizinkan ya. Semua yang saya sharing di YouTube yaitu sengaja biar bisa diamalkan. Jadi nggak perlu minta izin. Amalkan saja karena Allah ya. Saya udah rasakan manfaatnya Bang. Saya nggak tahu macam mana mau berterima kasih dengan Bang Andi ya. Jangan berterima kasih sama saya, berterima kasihlah pada Allah ya. Kalau kita ada rasa syukur, ada rasa terima kasih, ya kita harus tekuni ilmu itu. Begitulah cara berterima kasih. Jangan kita hanya sekedar, kata orang Sumatera, angot-angot teh ayam ya kan. Angat-angat teh ayam. Sebentar semangat, habis itu besoknya melempem lagi. Nah, itu namanya nggak istiqomah. Jadi kita harus istiqomah. Kalau memang kita rasakan banyak Bang manfaat Bang, banyak perubahan yang lebih baik Bang setelah saya belajar di YouTube Bang Andi. Ya udah, ajarkan juga orang lain. Ilmu tuh jangan untuk diri sendiri, harus kita berbagi ya. Ajarkan juga orang lain, berbagi sama orang lain, yang terutama ya keluarga terdekat kita, entah istri kita, entah suami kita, entah anak-anak kita. Ajarkan aja semampu kita. Jadi jangan tunggu merasa saya belum mumpuni Bang, ilmu saya belum banyak Bang, saya belum ahli Bang, nggak berani saya ngajarin orang lain. Ya itu
Kalau tunggu ahli, kapan ahlinya? Ya. Dapat sedikit kasih, dapat lagi kasih, ya. Seperti di Al-Qur'an itu Allah bilang apa? Ketika engkau mengajarkan ilmu yang engkau ketahui, maka Allah akan mengajarkan lagi ilmu yang kamu tidak ketahui. Jadi begitulah cara saya belajar selama ini. Saya berbagi bukan berarti saya itu udah hebat, sudah pintar, sudah ahli, belum. Justru begitulah cara saya belajar. Dapat sedikit kasih, nanti Allah kasih lagi yang baru. Dapat lagi sedikit, kasih lagi, besok Allah kasih lagi yang baru. Jadi begitu seterusnya. Begitulah cara kita berterima kasih. Ya. Oh, saya amalkan bang, banyak perubahan. Hidup saya lebih tenang. Saya lebih santai, saya lebih enjoy. Dulu saya pemarah, sekarang saya jadi lebih sabar. Berubah kan? Nah, ya udah. Kalau berubah, ajarkan orang-orang terdekat. Ya. Yang penting kita mengajaknya dengan istilahnya ya dengan mengajak, jangan dengan mengatur. Banyak kalau orang mengajarkan, ayo amalkan DN, ayo amalkan zikir, tapi mengatur, itu orang nggak mau ikut. Tapi kalau kita dengan mengajak, tidak ada kepentingan diri, yang mau ayo, yang nggak mau ya sudah, nggak kita paksa. Nah, pasti nanti orang mau. Ya, itu tentang tadi yang pertama izin, nggak perlu minta izin. Yang kedua, cara berterima kasih, ya ajarkan juga orang lain, begitulah cara berterima kasih. Yang ketiga bang, banyak keanehan di dalam diri. Setelah saya mengamalkan zikir napas, saya merasa di kepala saya ini ramai suara bang, bising bang, ribut bang. Saksikan suara itu. Jangan hanya sekedar rame tapi kita nggak bisa paham. Ya, kenapa bisa muncul suara-suara aneh itu? Karena kita sudah melatih kesadaran jiwa. Dalam zikir nafas kita melatih kesadaran jiwa. Maka dalam kehidupan kesadaran jiwa itu akan terbawa-bawa. Jadi sangat wajar kalau kita itu terkadang ya setengah-setengah ya. Istilahnya terpisah lah. Terbagi dua kesadaran kita. Kesadaran yang pertama kita beraktivitas seperti biasa. Ya. Kesadaran kita kepada jasad, kepada gerak-gerik hidup. Dan kesadaran yang kedua ya kita masuk ke dalam diri. Di situ sering teman-teman itu merasakan, kok ini ya bang, ramai di kepala saya. Itu kebalikannya. Ada juga orang yang berada di dalam keramaian, dia merasa hening, merasa sepi, merasa senyap. Saya merasa bang, kok sendiri ya bang, kok sepi ya bang, kok hening ya bang, padahal saya di tengah keramaian ini. Misalnya kita lagi jalan-jalan di mall ini. Di mall itu kan ramai macam di pasar ya kan. Banyak orang, belum lagi suara di sekitar yang riuh ramai. Tiba-tiba kita seolah-olah sendiri, sepi bang, hening bang. Terdiam saya di situ bang. Yaitu tandanya sepi di dalam ramai. Tapi kalau yang kita di kepala ramai itu ramai di dalam sepi. Kebalikannya, kita lagi duduk sendiri, merokok lah, kita ngopi, kita di teras rumah kan sendiri kan, nggak ada orang. Tiba-tiba di dalam kepala ramai macam-macam suara itu. Ya, dibilang orang menjerit tapi bukan menjerit, dibilang orang ngobrol tapi bukan orang ngobrol, dibilang orang mengaji tapi nggak jelas juga ini alunan suaranya seperti apa. Ramai kan. Nah itu tandanya kesadaran jiwa kita itu terbagi
sekali-sekali dia masuk juga ke jiwa. Cuman wilayah ini kalau kita terlalu kita perhatikan kali, berbahaya. Ya, ada risikonya. Berbahayanya apa bang? Ya berbahayanya nanti jadi halusinasi kita. Ya. Kita perhatikan. Nah, lama-lama bisa juga tuh bisikan-bisikan goib masuk. Makanya kalau teman-teman mendengar suara-suara yang bising itu, diabaikan aja. Ya, diabaikan. Kita kembali lagi kepada jasad, jangan lagi masuk ke jiwa. Macam mana caranya bang? Saya nggak ngerti tuh masuk ke jiwa kayak mana, kembali ke jasad macam mana. Ya maksudnya ya fokus lagi pada jasad kita, jangan masuk ke wilayah rohani itu. Jadi abaikan aja suara-suara itu, karena nggak jelas juga. Ya, kayak ada orang ngobrol bang dari kejauhan, tapi nggak tahu saya ini orang ini ngomong apa. Nah itu tandanya kita setengah masuk kepada kesadaran jiwa, sehingga wilayah goib itu terkadang terdeteksi ya, banyak suara-suara goib. Nah situ juga kalau kita tidak lurus, bisikan setan juga bisa masuk. Itu resikonya itu di situ ya. Halusinasi kita nanti dapat bisikan ini, dapat bisikan itu ya. Kita kira dari Allah, nyatanya setan. Makanya di situ kesadaran kita harus ke Allah. Ya Allah, aku menyaksikan fenomena gaib. Ini di kepala aku banyak suara ya Allah. Ajak ngobrol Allah itu. Ya. Tapi aku nggak jelas, aku nggak ngerti ya Allah. Siapa ini yang ngomong? Ya. Aku dengar kayak ada orang menjerit-menjerit dari kejauhan, tapi nggak jelas ini apa ini ya Allah. Ya kan? Nah, sambung kesadaran kita kepada Allah, langsung connect kepada Allah, sehingga bisikan-bisikan goib yang selain Allah nggak masuk. Ya, karena kalau kita ke wilayah kosong itu, ketika kita kosong dari kesadaran, nah situ setan bisa masuk. Ya, jadi bagi saudaraku, sahabatku yang sudah mengamalkan DN, sering mendengarkan suara bising itu, abaikan ya. Ingat-ingat aja, oh Bang Andi bilang kemarin ada suara ini suara itu, diabaikan. Ya sudah, abaikan. Kita bawa zikir, kita bawa ngaji ya. Kalau saya itu saya bawa ngaji ya. Misalnya dengar tuh suara-suara, ya saya baca 3 kul ya, Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Nah, kita baca sehingga apa? Kesadaran kita kepada Quran, kesadaran kita kepada Allah nggak kosong. Ya, itu yang rawan. Nanti banyak suara di kepala, diperhatikan. Ini siapa yang ngomong ini? Muncul lagi suara, diperhatikan. Siapa lagi nih? Lama-lama setan masuk. Ya. Makin lama makin jelas, bisik pula dia, ngomong pula dia. Nah ini yang bahaya, nanti muncul bisikan-bisikan goib, tapi bukan dari Allah. Ya. Apa saja bang manfaatnya kalau kita sering mendengar bising di dalam kepala itu bang? Sebenarnya itu ada manfaatnya, cuman risikonya juga ada. Ya manfaatnya kita akan peka kepada ilham Allah, kepada bisikan-bisikan goib ya. Tapi bisikan goib yang jelas. Allah suruh apa kita paham. Kita disuruh ini, diperintahkan ini, diperintahkan itu. Kita ngerti langsung. Oh ini Allah suruh ini. Ya kan? Nah, yang penting kita bisa kenali. Oh ini suara ini dari siapa nih? Oh ini setan. Oh ini dari siapa? Oh ini dari nafsu saya sendiri. Oh ini dari siapa? Oh ini ego diriku. Oh ini dari siapa? Oh ini dari nafsu. Bisa kita beda-bedain ya. Nah beruntunglah orang yang bisa dengar suara-suara itu. Kalau dia bisa membedakan. Kalau hanya dengar nggak bisa bedain, nggak mengenali ya susah juga. Ya.
Makanya kita harus selalu menyaksikan. Kalau bisa tuh jiwa kita itu, kesadaran kita itu berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh yang lain. Ya. Contohnya aja ketika kita marah. Marah ini kan istilahnya ditunggangi oleh nafsu dan ego, ya kan? Bisa nggak kita terpisah itu? Ataukah kita jadi diri yang marah? Ya, kalau kita udah terpisah, kita akan paham. Sebenarnya aku nggak mau marah, tapi ini dorongan ini yang membuatku marah. Ya, aku sebenar aku, diri sebenar diri ya harus berdiri sendiri. Ya kan? Muncul bisikannya, muncul perintahnya, muncul ajakannya. Kita saksikan, kita dengar. Oh, dia ngajak nggak benar, ini nggak mau aku. Nah, itu berontak tuh, di diri kita berontak. Ya. Nah, beruntunglah orang yang bisa mengenali itu. Emang awal-awalnya ya bising-bising dulu kita dengar. Aku lagi sendiri bang, lagi nonton film bang, ya kan? Misalnya kita nonton film nih, film apa? Film perang, itu kan bising itu, suara tembakan, suara berantem segala macam kan. Memang di speaker TV kita itu lagi ramai lah itu. Tapi di dalam diri lain lagi ramainya bang. Terpisah ini. Bukan ramai yang di luar yang saya dengar ini. Ini dari dalam dia. Ya. Nah, itu tandanya kesadaran jiwa kita aktif. Sehingga bisa menangkap yang goib. Ya. Tapi di situ kan yang goib itu harus kita pisah-pisah lagi nih. Dari siapa ini? Ya. Nah, makanya disinilah kita tekankan kesadaran kepada Allahnya. Jangan kepada goib-goib. Ya. Makanya kalau kita ke Allahnya kuat, yang goib-goib nggak bisa masuk. Yang bahayanya kalau nggak ada kesadaran, masuk yang goib-goib, yang ngomong ini, ngomong itu, bisik ini, bisik itu. Kita kira dari Allah pula, padahal setan. Ya, wilayah ini juga butuh bimbingan. Jadi teman-teman bagus tuh bertanya begini kan, jadi paham nanti. Macam saya dulu awal-awal belajar DN, ya agak-agak sedikit error lah. Sedikit-sedikit error, sedikit-sedikit gila. Karena apa? Asik dengan diri sendiri. Asik dengan diri sendiri seperti apa bang? Ya saya sering mendengarkan suara-suara gaib itu. Istri ajak ngomong, nanti saya diem aja. Nanti dia ajak ngobrol, nggak nyambung ya kan. Ya error lah, namanya orang udah error. Lain dia tanya, lain kita jawab. Karena apa? Kita sibuk di dalam diri. Ya. Makanya disitulah dibilang belajar makrifat, belajar hakikat. Harus ada guru. Makna ada guru tuh ya seperti ini. Wilayah spiritual kita kalau kita nggak tanya, kita nggak cerita, bisa gila memang. Ya kan? Diikuti kali bisikan itu bisa gila. Ya. Jadi sedikit cerita lah. Teman saya dulu, dia belajar juga hakikat marifat. Ya. Ya tapi kebablasan dia belajar itu. Ya nggak tahu lah, mungkin dia nggak mau cerita sama gurunya, atau juga gurunya nggak bimbing, nggak pernah arahkan mungkin kan. Jadi dia terbuka lah tabir gaibnya. Ketika terbuka tabir gaib, segala suara-suara gaib itu dia sering dengar. Ya. Sebelum terjadi terkadang dikasih bisikan, ya. Banyaklah dia mempunyai pengetahuan yang sebelum kejadian. Misalnya ada yang mau datang tuh, itu si Fulan tuh bentar lagi datang tuh. Kita tunggu aja, 5 menit datang dia. Rupanya betul datang. Udah tahu dia duluan. Dari mana taunya? Bisikan gaib. Ya, awal-awal mula yang betul, yang benar, yang bagus. Masih yang netral-netral ya kan. Nah, itu si Fulan datang tuh. Dia datang mau pinjam uang tuh.
Dia udah tahu duluan. Begitu datang orang yang dia bilang tadi, betul minjem uang. Nah, niat dia itu mau pinjam uang, betul ngomong dia. Saya pun kaget kok bisa tahu semua nih orang. Nah, itu awal-awal itu. Semakin lama diikuti kali suara-suara gaib itu macam-macam lah. Bisikan yang menyesatkan secara halus. Ya. Disuruh dia pulang kau. Tuh di rumah istrimu lagi selingkuh katanya. Ya kan? Akhirnya nggak tenang hati, pikir dia pulang. Istrimu tuh lagi mandi. Sekarang dia di rumah tuh lagi mandi tuh, baru siap berhubungan dia sama selingkuhannya itu. Cobalah kau pulang kalau nggak percaya. Pulang dia, karena dia dapat bisikan seperti itu. Begitu dia pulang, istrinya benar lagi mandi, sesuai bisikan itu. Apa yang terjadi? Dia ambil pisau, dia mau tusuk istri ya, padahal istrinya lagi hamil besar itu. Ya, mau aja dia bacok itu perut istrinya itu. Untung aja karena ribut-ribut dia berantem, tetangga pada datang. Dilerai lah, ya kan? Nggak terjadi lah itu. Padahal nggak benar itu. Ya, nggak ada istrinya selingkuh, tapi bisikannya itu menipu. Di awal-awal dia kasih yang benar-benar dulu. Ya itulah tipu daya setan ya. Makanya teman-teman kalau banyak dengar bisikan-bisikan gaib, jangan dibilang itu hebat. Bang, saya sering kejadian bang, tahu saya bang. Ini benar kejadian. Sebelum kejadian saya dikasih tahu duluan, benar. Memang awal-awal dia begitu. Dia kasih tahu yang betul-betul. Wah, si Fulan mau datang, tahu dia. Oh, si Fulan datang itu mau minjam uang, mau ngutang dia. Benar kejadian. Ketika kita percaya kepada bisikan itu, baru ditipu kita. Ya. Pertama benar, kedua benar, ketiga benar, keempat, sudah. Karena kita udah berapa kali kejadian kita yakin, percaya, yang selanjutnya dia tipu kita pun masih juga kita percaya. Ya, hati-hati nih bagi teman-teman yang sering mendengar bisikan-bisikan gaib. Ya. Nah, makanya kalau kita sudah mulai belajar zikir nafas, memang ada risikonya juga. Risikonya adalah peka kepada yang gaib-gaib. Banyak bisikan-bisikan di dalam diri. Bising kepala ini, satu ngomong ini, satu ngomong itu. Ya, yang penting kita jangan percaya begitu saja. Ya kan? Harus kita sering-sering buktikan. Walaupun sudah sering terbukti pun, jangan percaya begitu saja. Harus betul-betul kenal ini dari siapa. Kalau dia selalu bisik yang menjerumuskan kepada kejelekan, keburukan. Ya, macam tadi itu kan, pulang kamu, istrimu lagi selingkuh itu. Itu kan bisikan buruk itu. Disuruh kita berprasangka buruk. Ya jelas setan itu. Cuma karena kita sudah terlalu percaya ya, kita kira benar. Ya. Jadi hati-hati teman-teman. Makanya saya tidak pernah membuka wilayah gaib yang selain Allah. Pokoknya kita arahnya Allah aja lah udah. Ya. Ke Allah aja udah. Ya Allah, ini aku nggak ngerti ya Allah. Dia ngomong apa? Dia suruh apa? Benar nggak darimu ya Allah? Tanya lagi dulu sama Allah. Ya kan? Kalau bisa kita minta sama Allah itu yang jelas. Ya Allah, kok makin lama makin peka aku ya Allah. Ini tahu, itu tahu, ini terbaca, itu terbaca. Banyak kulihat aib orang ya Allah. Si Fulan depannya aja bagus, belakangnya buruk ya kan. Istilahnya zohirnya saja yang bagus, batinnya buruk. Terbaca sama aku ya Allah.
Hilangkanlah semua ini ya Allah. Jangan sampai aku jadi ilfil, jadi buruk sangka sama orang. Minta sama Allah begitu. Ya, godaan kita tuh ke situ. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai mendengar itu, arahkan aja kepada yang goib, yang Allah. Macam ilham. Ilham itu kan goib juga. Ya kan? Perintah Allah. Ya Allah, ini bagaimana, itu bagaimana. Dijawab. Turun perintah, turun daya. Disuruh ini, disuruh itu. Kalau baik, ya jelas Allah. Kalau buruk, ya jangan ikuti. Kita harus merdeka. Ya. Memang awal-awal begitu. Ketika baru terbuka itu ya kita dengar bising-bising dulu tuh. Bising. Suara ini, suara itu. Tapi belum jelas ini. Ya. Kayak ada orang ngobrol dari luar, dari jauh. Perasaan kayak ada orang ngobrol, tapi nggak jelas suaranya. Atau perasaan kayak ada orang ngaji, tapi kayak di masjid kampung sebelah gitu kan. Tapi kedengaran sampai sini. Tapi nggak jelas juga tuh yang dia ngaji itu ayat apa. Ya kan? Apalagi kayak di tengah pasar ramai. Nah, itu tandanya kita sudah mulai masuk ke dimensi goib. Ya, sehingga suara-suara goib itu sering muncul. Tetapi ya jangan kita terlalu perhatikan. Ya, jangan terlalu perhatikan. Memang agak-agak error, awal-awal error. Makanya saya selalu buka ini wilayah ini, perjalanan saya tuh selalu saya ceritakan. Biar teman-teman tidak kebablasan. Ya. Kalau saya dulu ibarat kata merintis lah, seperti sebuah hutan. Gak tahu saya ini jalan keluar dari mana, saya tebas dulu tuh. Kena duri saya, kena belukar saya. Nah, kalau kalian udah ngekor di belakang ya tinggal ikutin jalan saya aja. Gak usah kalian rintis lagi, gak usah tebas-tebas lagi. Jadi udah enak, gak kena duri kita kan. Nah, kalau saya dulu 2 tahun saya gila. Ya, istri ngobrol, saya jawab lain. Ngelantur ngomong itu. Karena apa? Di dalam diri juga ngobrol. Ya kan? Gak suka lagi keramaian. Seneng sendiri. Ya. Diajak kondangan gak pernah mau, risih kita kalau ke kondangan itu. Ya. Karena apa? Di dalam aja udah ramai, apalagi kita ke tempat ramai. Akhirnya banyak nyendiri kita. Sering duduk di teras rumah, udah buat kopi, ngerokok, duduk teras rumah. Ngobrol lah itu dalam diri itu. Satu cerita begini, satu cerita begitu, macam-macam cerita. Ya kan? Dalam diri ngobrol itu. Apa nggak gila itu? Cuman kita nggak pernah cerita sama orang. Ya paling orang-orang terdekat aja lah yang tahu. Nah ini yang berbahaya. Jadi untuk teman-teman kalau udah mulai bang, bising kepala saya bang. Ya jangan kebablasan. Minta pada Allah. Itu tadi 3 kul tadi itu baca. Nanti hilang deh. Ya. Kalau bising-bising seperti itu, bawa ngaji. Apa surat yang kita hafal. Sehingga kesadaran kita terisi, nggak kosong. Karena kalau terlalu hanyut kita saksikan, kita dengar, kita ikuti, ya makin jelas itu. Awal-awal jauh dia, jauh, lama-lama dekat, makin jelas. Besok-besok bisik lagi dia. Makin jelas dia bisik. Ya. Jangan sampai terjadi seperti teman saya itu. Memang dia bukan belajar DN, tapi dia belajar makrifat yang lain lah. Dengan guru yang lain. Terbuka semua tabir goib. Banyak interaksi dalam diri. Banyak bisikan-bisikan goib. Dan itu dia terlalu hanyut. Ya. Dia juga lihat orang. Bisik itu dalam hatinya. Si fulan begini, si fulan begitu. Benar. Kejadian. Ya. Si fulan begini, si fulan begitu. Benar semua. Ya kan? Ya. Udah percaya dia, barulah ditipu kita. Bisikannya menyesatkan. Ya kan? Sampai istri sendiri mau ditikamnya.
Itu yang bahaya itu. Jangan sampai begitu. Ya, makanya di situ dibilang belajar terus ada guru. Saya ada guru aja gila, apalagi nggak ada guru coba. Bahaya kan? Nah, makanya semua yang sudah saya jalani saya ceritakan biar teman-teman nggak seperti saya. Ya, kalau saya nggak saya ikuti tuh bisikan-bisikan itu. Paling saya hanya seneng nyimak aja. Ngomong dia begini, ngomong dia begitu saya dengar. Dan nanti senyum-senyum sendiri, ya kan? Ketawa-ketawa sendiri. Nah, langsung istri udah mulai lah tuh gondok dia kan. Memang orang gila nih, nggak ada angin, nggak ada hujan, ketawa dia, senyum dia katanya kan. Nah, ketika dia istri udah ngomong gitu, baru sadar saya. Malu juga aku dibilang gila tiap hari. Ya kan? Makanya jangan marah kita kalau nanti istri jadi marah, istri kesel, istri kata-katain kita, jangan marah. Itu ada Allah itu di sebalik istri. Biar kita sadar. Saya kalau istri saya nggak keras mungkin masih gila saya sampai sekarang. Untung aja dia keras. Jadi cepat saya sembuh dari gilanya. Ya. Ini apa bisa diobati bang? Ya antara dua. Bisa sembuh sendiri, bisa kebablasan. Ya. Antara dua itu. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, diulang-ulang. Sering-sering disimak itu video saya, perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya, ya. Pokoknya diperhatikan. Ulang-ulang lagi. Mungkin ada kesamaan dengan yang sudah kita alami. Ya, berubah. Oh, ini ciri-ciri gila, aku harus berubah. Jangan kita error. Ya. Jadi memang rawan, wilayah ini rawan. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, diulang-ulang lagi nih ya. Pasti banyak yang kena, banyak yang mengalami, tapi dia pendam, nggak mau dia cerita sama orang. Ya, mudah-mudahan dengan kisah ini teman-teman terbukalah hatinya, terbukalah pikirannya, ya. Berubah kita. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Kita ini makhluk sosial, ya. Jadi netral. Jangan jauh-jauh kali kita terbang ke langit. Kita ini penduduk bumi, ya. Jangan main ke langit terus. Error nanti. Ya. Kalau dengar bisikan itu, baca 3 kul tadi. Sehingga kesadaran kita terisi, kita nggak kosong. Karena kalau kosong, makin jelas bisikan. Ya. Disuruh ini, disuruh itu, ya. Ada juga tuh kawan yang lain itu. Dibisikin. Kau udah berapa tahun kau nikah katanya. Sekian tahun. Nampaknya kau salah pilih jodoh tuh. Buktinya kau udah sekian tahun kau nikah, nggak bahagia juga kau sama dia. Berantem tiap hari. Berarti salah pilih jodoh kau tuh. Nanya itu teman itu sama saya. Langsung aja saya bilang setan itu yang bising, nggak usah diikutin. Dari mana Bang Andi tahu itu setan? Ya membuat dirimu ragu. Masa udah anak cucu baru sekarang kau ragu? Kemarin-kemarin kemana aja? Udah punya cucu kok baru ragu. Saya nampaknya salah pilih jodoh. Ya kan? Hati-hati, bisikan itu. Ya. Nah, ketika dia nanya, alhamdulillah tambah jelas. Berubah dia, rukun lagi rumah tangga. Ya. Jangan sampai kita ikutin bisikan. Nah, pokoknya kalau udah bisikannya jelek, jelas setan. Bisikannya membuat kita was-was, membuat ragu-ragu, jelas setan. Ya. Bisikannya membuat kita berprasangka buruk, jelas setan. Kenalilah. Mana mungkin Allah nyuruh yang aneh-aneh. Ya kan? Nah, itulah kalau kita sudah hanyut pada bisikan. Hati-hati. Mudah-mudahan ini manfaat, diulang-ulang lagi ya. Ini banyak yang mengalami, banyak yang gila, tapi nggak paham dia sedang gila. Karena apa? Gilanya ini aneh. Nggak seperti orang gila stres. Ini gila ketuhanan ini memang nggak nampak gilanya. Tapi gila itu. Ya. Diulang-ulang lagi.
Mudah-mudahan banyak lain sembuh dari gila ketuhanan ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.